Malam berikutnya, Alia mulai bermimpi aneh. Ia berdiri di atas panggung tua, mengenakan kebaya kuning emas dan selendang biru, menari dengan gerakan yang tak pernah ia pelajari. Di kejauhan, seseorang menontonnya. Lelaki berpakaian prajurit, dengan mata penuh rasa bersalah. Lalu, dari sisi gelap panggung, muncul sosok penari lain, membawa selendang merah. Ia bukan hanya menari, tapi menatap Alia dengan marah, seolah ingin merebut tempatnya. Alia terbangun dengan tubuh basah keringat. Di lantai kamarnya, dua selendang, merah dan biru, tergulung seperti ular, padahal sebelumnya disimpan di dalam tas Rio. "Kita harus kembalikan selendang ini ke tempatnya," kata Rio tegas, sambil berusaha tenang. Tapi ia sendiri mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Setiap kali ia memegang selendang merah, dadanya terasa berat, seperti dihantui rasa bersalah yang bukan miliknya. Mereka kembali ke panggung siang itu, membawa kedua selendang. Tapi begitu mereka meletakkannya, keduanya melayang sendiri, lalu berputar perlahan seperti sedang menari. Rio terperangah, sementara Alia mulai gemetar. Tiba-tiba suara wanita terdengar dari balik pepohonan. Cinta yang dikhianati tidak bisa dimaafkan semudah itu. Dari sisi panggung, muncul sesosok perempuan dalam kebaya usang, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Tapi suaranya tenang, menusuk. "Kalian datang sebagai pengganggu, tapi juga sebagai penebus." Alia mulai menyadari sesuatu. Ia bukan hanya terhubung dengan Laras, sang penari, tapi mungkin adalah reinkarnasinya. Dan Rio mungkin adalah belahan dari masa lalu yang sama, yang dulu mengecewakan Laras. Tapi jika begitu, siapa pemilik selendang merah? Siapa arwah yang belum mau pergi? Setelah kejadian di panggung tua, Alia mulai berubah. Ia menjadi lebih tenang, tapi juga lebih dingin. Kadang, ia menatap Rio bukan sebagai sahabat, tapi seperti seseorang yang pernah mengkhianatinya jauh sebelum pertemuan pertama mereka. Rio merasa ada jarak yang aneh. Alia tak lagi suka bercanda, bahkan ia mulai menari sendiri saat malam tiba, mengikuti irama gamelan yang hanya terdengar di telinga mereka berdua. Suatu malam, Rio memberanikan diri bertanya, "Li, kamu masih kamu, kan?" Alia menatapnya, tersenyum samar. "Aku Alia, tapi aku juga Laras." Rio terpaku. "Jadi benar kamu, dia?" Alia mengangguk pelan. "Dan kamu adalah dia. Tapi aku belum yakin, kamu yang dulu mencintai, atau kamu yang mengkhianati." Sebelum Rio sempat menjawab, lampu di rumah padam. Angin dingin menerobos masuk. Di jendela, terlihat sosok wanita berwajah rusak memakai selendang merah, menatap mereka sambil berbisik, "Jangan percaya dia. Bukan hanya Laras yang mati karena cinta." Rio dan Alia terdiam. Kini semakin jelas. Ada dua arwah, dan hanya satu yang benar-benar Laras. Salah satunya adalah penari lain, yang pernah mencintai prajurit yang sama, dan mati karena dikhianati, bukan oleh cinta, tapi karena iri dan sihir. Kisah cinta masa lalu itu ternyata jauh lebih rumit. Dua penari mencintai satu lelaki. Satu dipilih, satu dikorbankan. Dan yang dikorbankan, kini menuntut balas. Malam itu, Alia menemukan cermin tua di gudang rumah warga tempat mereka menginap. Cerminnya kusam, sebagian retak, tapi begitu ia mengusap permukaannya, bayangan lain muncul. Ia melihat dirinya sendiri dalam balutan kebaya kuning, menari di sebuah pendopo, sementara di belakangnya, dua wanita lain duduk sambil memperhatikan. Satu mengenakan selendang biru, wajah lembut, dan satu lagi dengan selendang merah, mata penuh dendam. Lalu, bayangan berganti. Alia melihat sang prajurit, lelaki yang wajahnya sangat mirip Rio, sedang berbicara dengan salah satu penari. Tapi, bukan Laras yang ia temui malam itu, melainkan penari berselendang merah. "Jika kau tak bisa memilikinya, jangan biarkan dia menari untuk orang lain," bisik si pemilik selendang merah dalam bayangan itu. Alia terhuyung mundur. Nafasnya tercekat. Laras bukan satu-satunya korban. Ada cinta yang dibalas dengan sihir, dan tarian yang dipenuhi kebencian. Keesokan harinya, Alia menceritakan semuanya pada Rio. Tapi Rio masih ragu. "Kalau aku memang prajurit itu, kenapa aku nggak ingat semua ini?"
Alia menggenggam tangan Rio. Mungkin karena hatimu sudah berubah. Tapi masa lalu kita belum selesai. Sore itu, mereka kembali ke panggung tua. Kali ini, mereka membawa sesajen lengkap, ingin menyelesaikan semuanya. Tapi begitu mereka meletakkannya di atas panggung, tanah berguncang pelan, dan muncul bayangan dua penari berdiri di hadapan mereka. Selendang biru dan merah saling berkibar, seperti dua angin yang siap bertarung. Hanya satu cinta yang akan tetap hidup. Bisik keduanya bersamaan. Sore menjelang malam, panggung tua kembali hidup. Di bawah cahaya senja yang kemerahan, Alia berdiri di atasnya, mengenakan kebaya kuning dan selendang biru yang melilit anggun di lengannya. Di seberangnya, dari balik pepohonan, sosok penari berselendang merah muncul perlahan. Wajahnya penuh luka. Matanya menyala dalam amarah yang disimpan selama puluhan tahun. Angin mulai berhembus kencang, membawa bau dupa dan bunga kantil layu. Rio berdiri di bawah panggung, terdiam. Ia tidak tahu harus membantu siapa. Kedua sosok itu seolah nyata, seolah cinta dan dendam sedang menari berhadapan. Alia mulai menari. Gerakannya mengalir seperti air, halus dan penuh emosi. Di seberangnya, penari merah bergerak tajam dan cepat, seolah setiap gerakan adalah jeritan batin. Tarian itu bukan sekadar gerakan, itu duel jiwa. Kalau kamu memang laras, bisik penari merah, tunjukkan bahwa cintamu tulus, bukan pengkhianatan. Alia menutup mata. Dalam dirinya, suara-suara lama bergema. Suara laras, tangisnya, harapannya, dan pengorbanannya. Tapi juga suara penari merah, Nyi Ratmi, penari cadangan yang selalu dibayangi laras, selalu dicintai dalam diam, dan akhirnya mati karena sihir cemburu yang berbalik arah. Saat tarian memuncak, selendang merah melayang ke arah Alia seperti cambuk. Tapi Rio tiba-tiba melompat ke atas panggung, memeluk Alia, melindunginya. Kalau ini salahku di masa lalu, biar aku yang bayar, kata Rio pelan. Dan di detik itu, semua menjadi hening. Selendang merah jatuh ke tanah. Penari merah mematung. Wajahnya berubah, tidak lagi dipenuhi dendam, melainkan kesedihan mendalam. Kau akhirnya memilih, bukan yang terbaik, tapi yang kau cintai. Suara Nyi Ratmi perlahan memudar, tubuhnya berubah menjadi kepulan asap yang terbawa angin. Alia menggenggam selendang biru yang masih melingkar di tubuhnya. Rio menatapnya, dan untuk pertama kalinya, mereka berdua merasa ringan. Namun, suara dari balik panggung membisikkan satu hal. Satu tarian lagi, untuk mengakhiri semuanya.